Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat brutal berjudul Silencer. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang membalas dendam atas kematian anaknya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan pasukan khusus yang dipimpin oleh seseorang bernama Frank sedang melakukan misi di Afghanistan. Diberitahu kalau Frank ini adalah seorang kapten pasukan khusus yang kehebatannya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan Frank sampai dijuluki sang peredam oleh para tentara lainnya. Hal tersebut dikarenakan setiap misi yang dipimpin oleh Frank tak pernah ada yang gagal dan ia selalu bisa meredam musuh yang akan datang. Saat ini Frank diberi misi yaitu menjemput keluarga yang katanya mempunyai informasi penting. Namun tiba-tiba musuh datang dan langsung menghabisi satu anak buah Frank hingga terjadilah peperangan. Frank yang melihat pasukannya banyak yang tewas menjadi hilang kendali. Dan tanpa pikir panjang malah menghabisi keluarga yang seharusnya ia lindungi. Frank, do not break position. Adegan beralih ke 10 tahun setelah kejadian tersebut. Terlihat saat itu Frank sedang berada di sebuah bar seorang diri. Sampai saat ini ternyata Frank masih diselimuti rasa bersalah atas kematian keluarga yang pernah ia bantai dulu. Bahkan sekarang Frank menjadi sosok pendiam dan tidak mau berbaur dengan siapapun apalagi sampai menceritakan masa lalunya. Setelah Frank memutuskan keluar dari militer, ternyata sekarang Frank membuka bengkel mobil, bahkan ia juga mempunyai satu karyawan. Saat itu Frank dan karyawannya baru saja memperbaiki salah satu mobil milik ketua mafia. Good work, Greek. Thanks, Frank. Sore harinya Frank pulang ke rumah dan ternyata ia sudah mempunyai istri beserta satu anak bernama Shannon. Di sini Frank mengatakan kalau esok hari ia akan pergi untuk mengantarkan mobil milik salah satu pelanggannya. Mendengar hal itu sang istri memaksa ingin ikut mengingat sudah beberapa bulan ini istri Frank dan Shannon anaknya selalu berada di rumah. Frank berusaha menolak karena mobil yang ia antarkan adalah milik ketua mafia. Namun setelah Frank dipaksa oleh Shannon anaknya, akhirnya ia bersedia membawa anak dan istrinya pergi. Singkat cerita, Frank sudah sampai di markas ketua mafia. Namun ketika hendak masuk ke dalam, Frank malah diganggu oleh adik dari bos mafia tersebut. Saat akan terjadi baku hantam, datanglah tangan kanan si bos bernama Lazarus melerai pertikaian mereka. Kemudian Lazarus pun membawa Frank bertemu dengan bosnya. Ini dia bos besar mafia yang paling ditakuti bernama Leo. Leo nampak menyambut baik kedatangan Frank dan ia juga sempat mengenalkan putrinya yang sebentar lagi akan berulang tahun. Meskipun Leo adalah ketua mafia yang sangat kejam, akan tetapi ia sangat menyayangi keluarga, terutama anak perempuannya. Setelah itu Leo pun memberikan uang atas pekerjaan Frank memperbaiki mobilnya. Di sini Frank merasa heran karena uang yang diberikan Leo sangatlah banyak. Ternyata di sini Leo menginginkan Frank kembali bergabung bersama kelompoknya dan uang itu sebagai gaji pertama jika Frank bersedia ikut lagi bergabung dengan Leo. Di sini akhirnya kita diberitahu sebelum Frank masuk ke militer, ternyata ia pernah menjadi tangan kanan Leo yang bertugas sebagai pembunuh bayaran untuk semua musuh-musuh Leo. Frank yang tidak mau lagi berkecimpung di dunia hitam, ia mencoba menolak baik-baik permintaan Leo dan memutuskan segera pergi dari tempat tersebut. Hingga saat Frank keluar, adik Leo kembali mengintimidasi Frank, namun Frank hanya mengabaikan saja. Lazarus, si tangan kanan yang sempat melihat kelakuan adik Leo, ia mengatakan kepada adik Leo kalau Frank bisa saja mencincang tubuhnya dalam waktu 3 detik. Namun adik Leo yang songong, ia pun tidak menggubris perkataan Lazarus. Malam harinya Frank melihat kabar di TV yang memberitakan tentang tewasnya anak perempuan Leo akibat ditabrak lari oleh seorang pria.
Para polisi sudah menemukan ciri-ciri si penabrak namun belum berhasil menangkapnya. Tak lama dari itu Frank kedatangan tamu tak diundang yang ternyata tamu itu adalah Lazarus bersama anak buahnya. Di sini Lazarus mengatakan kalau Leo bos mereka meminta Frank untuk menghadap saat ini juga. Frank berusaha menolak baik-baik namun Lazarus menegaskan kalau penolakan tersebut hanya akan membahayakan keluarga Frank. I'm just doing my job, Frank. 10 o'clock tonight. Ketika di dalam rumah, Frank sempat ditanya oleh istrinya apa yang mereka inginkan. Namun Frank hanya diam dan tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu Frank izin pergi untuk beberapa waktu. Dan terlihat istri Frank yang kecewa karena ia tahu Frank akan berurusan dengan para mafia itu lagi. Malam itu juga Frank datang menemui Leo. Leo pun langsung mengatakan tujuannya memanggil Frank ke sini tak lain adalah untuk menghabisi orang yang sudah menabrak anaknya. Frank mencoba menolak permintaan Leo dengan menyarankan agar si pelaku dimasukkan ke penjara saja. Namun Leo yang sangat menyayangi anaknya tidak terima jika sampai si pelaku hanya di penjara. Ia ingin si pelaku tewas sama seperti anaknya karena prinsip Leo nyawa harus dibayar dengan nyawa. Di sini Leo juga mengancam jika Frank tidak mau menuruti perintahnya, ia tidak akan segan-segan memburu keluarga Frank. Frank yang tidak mau keluarganya terancam terpaksa mengiyakan permintaan tersebut. Namun dengan syarat inilah terakhir kalinya ia berurusan dengan Leo lagi. Pada akhirnya Leo setuju dan berjanji tidak akan mengusik kehidupan Frank lagi setelah masalah ini selesai. Esok harinya Lazarus dan anak buahnya mendatangi Frank di bengkelnya yaitu untuk memberikan foto serta info detail keberadaan si pelaku yang telah menabrak anak Leo. Lazarus mengatakan kalau Frank harus segera menghabisi si pelaku karena diketahui si pelaku akan segera menyerahkan diri ke polisi. Sebelum si pelaku ditangkap polisi, Frank harus lebih dulu menghabisinya. Lazarus juga mengatakan kalau sebenarnya ia bisa saja menghabisi si pelaku namun Leo bosnya hanya ingin Frank yang melakukannya. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semuanya, Frank sudah berada di posisi yang tepat untuk menghabisi si pelaku dari jarak jauh. Namun tiba-tiba ia teringat kembali dengan kejadian 10 tahun yang lalu saat Frank menghabisi satu keluarga yang tidak bersalah. Frank yang tidak mau diselimuti rasa bersalah lagi akhirnya membiarkan si pelaku ditangkap oleh polisi. Di sisi lain, salah satu anak buah Leo yang sedang mengawasi Frank akhirnya tahu kalau Frank dengan sengaja telah membiarkan si pelaku ditangkap polisi. Saat itu juga ia melaporkannya kepada Leo. Leo yang kecewa dengan apa yang dilakukan Frank, ia langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi si pelaku termasuk Frank. Hingga saat para polisi sedang mengantar si pelaku, tiba-tiba mereka dibegal oleh anak buah Leo yang langsung menghabisi para polisi tersebut. Sementara si pelaku akan dibawa ke markas Leo. Di balik itu istri Frank yang sedang menunggu suaminya pulang tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Lazarus. Si istri yang menyadari kalau Lazarus dan anak buahnya akan berbuat jahat ia pun berusaha melawan. Hingga pada akhirnya Lazarus menembak istri Frank lalu menculik anaknya. Tak lama kemudian Frank datang dan ia sangat terkejut tatkala melihat kondisi istrinya yang sudah tersungkur. Saat itu juga Frank langsung membawa istrinya ke rumah sakit. Beruntung tembakan yang dilesatkan oleh Lazarus tidak mengenai organ vitalnya sehingga istri Frank berhasil selamat. Namun si istri nampak kecewa karena Frank telah berurusan dengan para mafia itu sehingga Shannon anaknya sekarang diculik. Di sisi lain si pelaku yang menabrak anak Leo terlihat sedang disiksa oleh Lazarus. Hingga pada akhirnya Lazarus pun menghabisi orang tersebut dengan sangat kejam. Kembali ke Frank yang masih berada di rumah sakit dan tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang bernama Timo. Diketahui Timo ini adalah salah satu sahabat Frank dulu ketika di militer. Timo yang mengetahui anak Frank telah diculik, ia pun bersedia membantu Frank mengingat Frank pernah menyelamatkannya ketika mereka perang di Afghanistan. Esok harinya Frank dan Timo menyusun strategi untuk menyelamatkan Shannon anaknya. Tak lama dari itu mereka dihampiri preman yang ingin memalak Frank dan Timo. Bahkan preman itu juga menghina mereka dengan sebutan Hom Pimpah. Jamah aku dong. Sini.
Frank yang pada saat itu sedang rarungsing langsung menghajar preman tersebut. Teman-teman si preman mencoba membantu, namun tentu Frank dan Timo bukan tandingan mereka. Setelah itu, Frank dan Timo bergegas pergi ke kediaman Leo untuk menyelamatkan anaknya. Sesampainya di sana, ternyata rumah Leo telah kosong dan hanya menyisakan satu penjaga. Anak buah Leo yang sudah berhasil dilumpuhkan, ia diinterogasi mengenai di mana keberadaan Shannon anaknya sekarang. Namun orang itu tetap tidak mau buka mulut, bahkan orang tersebut terus mencoba melawan sehingga Timo terpaksa menghabisinya. Di balik itu, Shannon sendiri ternyata telah dibawa Leo pergi jauh ke Meksiko. Leo nampaknya menganggap Shannon adalah anaknya sendiri dan ia bertekad tidak akan mengembalikan Shannon kepada ayahnya, yaitu Frank. Hal tersebut sebenarnya ditentang oleh istri Leo karena bagaimanapun anak kandung yang sebenarnya kini telah meninggal. Namun Leo tidak sedikit pun memperdulikannya dan tetap ingin merawat Shannon sebagai pengganti mendiang anaknya. Di sisi lain, Frank dan Timo terus bergerak untuk mencari Shannon. Hal pertama yang mereka lakukan yaitu mendatangi pabrik pembuat obat-obatan terlarang milik Leo yang ada di Meksiko. Sesampainya di sana, Frank dan Timo menghabisi semua anak buah Leo satu persatu. Hal tersebut dilakukannya yaitu untuk memancing Leo keluar. Kabar pembantaian tersebut akhirnya terdengar di telinga Lazarus si tangan kanan. Saat itu juga Lazarus meminta semua anak buahnya untuk mencari Frank serta mengamankan semua bisnis milik Leo. Malam harinya, Frank dan Timo menyambangi salah satu klub malam milik Leo. Frank berhasil masuk ke dalam ruang khusus dan menemukan adik Leo. Ia memaksa adik Leo untuk mengatakan di mana keberadaan Shannon anaknya. Sementara di luar, Timo harus berhadapan dengan semua anak buah Leo yang mencoba melawan. Where is he? I ain't telling you shit. Adik Leo yang terus dihajar oleh Frank akhirnya mau mengatakan keberadaan Shannon yang saat ini sedang bersama Leo. Awalnya Frank berniat akan melepaskan adik Leo, namun karena adik Leo mengatakan hal yang tidak pantas mengenai anaknya, Frank pun langsung menghabisinya. Setelah dari sana, Frank dan Timo yang tidak mau membuang waktu, ia pun bergegas ke tempat yang sebelumnya dikatakan oleh adik Leo. Di balik itu, Lazarus dan Leo terlihat sudah mulai khawatir dengan kebrutalan Frank dan Timo. Di sini Lazarus meminta bosnya untuk bersembunyi di dalam. Sementara Lazarus dan semua anak buahnya akan berjaga di luar. Tak lama dari itu datanglah Frank dan Timo dengan menghabisi satu persatu anak buah Leo. Menyadari akan hal itu, Lazarus menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang. Akan tetapi Frank dan Timo nampak tidak kesulitan mengalahkan mereka. Hey Frank! Hey buddy! Hey Laz. Hingga di suatu kesempatan Frank berhasil memojokkan Lazarus. Di sini Frank mengatakan kalau ia akan melepaskan Lazarus beserta semua anak buahnya yang tersisa asalkan Shannon anaknya dikembalikan. Namun Lazarus menolak dan memilih untuk tetap berperang. Alhasil Lazarus pun langsung dihabisi beserta semua anak buahnya yang tersisa. Akan tetapi di pertempuran tersebut Timo tertembak di dekat dadanya. Di sini Timo menyuruh Frank untuk mencari Shannon sementara dirinya akan mencoba bertahan sekuat mungkin. Ketika Frank masuk ke dalam, ia langsung berpapasan dengan Leo. Frank yang melihat anaknya ditodong senjata, ia pun akhirnya menyerah. Istri Leo yang dari awal tidak setuju jika suaminya harus menculik anak kecil, ia pun mencoba mengingatkan Leo agar Shannon diberikan kepada ayahnya saja. Akan tetapi Leo tetap bersikeras ingin membawa Shannon.
Hingga di suatu kesempatan Shannon menggigit tangan Leo dan Frank berhasil bersembunyi di balik sofa. Frank yang kala itu tidak membawa senjata, ia pun mencoba melemparkan kalung untuk mengelabui Leo. Lalu Frank melempar pisau yang mengarah tepat ke jantung Leo dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi Leo dan membantai habis anak buahnya, Frank pun bergegas pulang ke rumah bersama Shannon. Istri Frank yang melihat anak dan suaminya berhasil selamat, ia pun merasa sangat senang. Istri Frank juga meminta maaf karena kemarin ia sempat marah kepada Frank. Beberapa minggu kemudian diperlihatkan Frank sedang berbagi pengalaman di sebuah tempat yang dikelola oleh istrinya. Rupanya di sana juga terlihat ada Timo yang sudah sehat kembali, kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah mengusik kehidupan orang lain karena siapa tahu orang yang sedang diusik adalah mantan pasukan khusus. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semua dari Hampura Film.